Ya, selamat berjumpa di Konteks to APP Reading. Kita sudah sampai bilangan 35. Bilangan 35. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami, dan tanah-tanah pengembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum dia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 60 kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. 6 kota itu harus menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuhan dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi
dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah, sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang harus dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Ya, terima kasih. Kita masuk bilangan 35 tidak terlepas dengan bilangan 34. Kemarin Tuhan sudah memberi perintah kepada orang Israel, yaitu batas-batas tanah Kanaan yang akan dimiliki suku-suku Israel. Jadi bilangan 34 ayat 2 kemarin, mereka negeri yang akan dimiliki menjadi milik pusaka, yaitu tanah Kanaan dibagikan kepada suku-suku Israel. Tapi kita melihat ada satu suku yang belum dapat, karena milik pusakanya adalah Allah sendiri, yaitu suku Lewi. Pasal 35 kita melihat kota-kota orang Lewi. Kita tahu bahwa Allah berfirman pada Musa, yaitu di dataran Moab, perintahkan kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaannya yang di sekeliling kota-kota itu. Jadi inilah yang Tuhan perintahkan untuk orang-orang Lewi. Di bilangan pasal 18 kita sudah melihat bagaimana persembahan orang-orang Israel itu diberikan pada Tuhan, dan Tuhan memberikan persembahan persepuluhan itu pada imam dan orang-orang Lewi dan imam besar, dan itu menjadi bagian orang-orang Lewi untuk kehidupannya. Di dalam kasus tanah Kanaan, ternyata Tuhan juga menyediakan untuk orang-orang Lewi, yaitu 48 kota yang 6-nya itu diberikan sebagai kota perlindungan ya di daerah itu. Nah, mengapa kita melihat orang-orang Lewi ini diberi bagian kota-kota ini? Ya, ini menjadi tempat orang-orang Lewi itu bisa mengerjakan tugasnya di kemah pertemuan, di tabernakel kemah suci itu, supaya dekat dan ada tempat bagi mereka. Karena tidak hanya persepuluhan yang dia terima, tapi ini soal tempat, dan Tuhan menyediakan itu. Yang kedua, Tuhan memang
mengajar pada orang-orang Israel bahwa kalau dia sudah mendapat milik pusaka, supaya membagikan pada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di kemah pertemuan, yang kerjanya di kemah pertemuan, di kemah suci itu. Dan inilah yang diperintahkan Tuhan. Lalu bagaimana suku-suku itu bisa membagikan? Maka di ayat yang ke-8 dikatakan mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dan tanah-tanah milik orang Israel dari suku-suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit, dan itu dibagikan. Jadi kalau melihat ini, ya Allah itu adil, Allah bertindak supaya orang-orang Israel itu yang menerima banyak biarlah bisa memberikan banyak, bukan sebaliknya, yang menerima sedikit memberikan banyak, tapi yang menerima banyak memberikan sedikit. Tapi ya, siapa yang memberi, kata Tuhan Yesus, akan diberi. Ukuran yang kamu ukur akan diukurkan kepadamu. Ya, ini Tuhan Yesus mengajarkan ya kita mengucap syukur, dan kalau menerima yang banyak biarlah kita juga bisa share, membagikan banyak, bukan pelit tapi ya dengan ucapan syukur. Ini yang ada di Bilangan 35. Yang selanjutnya kota perlindungan. 6 kota perlindungan ini dibuat sengaja untuk ya menyelamatkan setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dan dapat melarikan diri ke kota perlindungan itu. Di ayat 15 ya, kita kalau lihat ayat 9 sampai 15 ini, ternyata Allah mengajar kepada orang Israel bahwa tidak semua orang yang membunuh harus dibunuh. Mereka yang menumpahkan darah harus ditumpahkan. Dan ini hukum yang ada di kitab Keluaran. Ya, kita bisa melihat mereka yang membunuh pasti akan dibunuh. Persoalannya sekarang adalah bagaimana orang-orang yang tidak sengaja, kalau dia membunuh sampai membunuh orang, yaitu ada orang-orang yang dikatakan di sini di ayat 22, tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang. Dan ini ada bagian-bagian yang orang itu bisa membunuh orang lain tapi tidak sengaja. Ciri-ciri mereka yang tidak sengaja yaitu sekonyong-konyong atau ya tanpa kebencian, tanpa pemusuhan, tidak ada ikhtiar untuk mencelakakan, tapi keteledoran atau kesalahan yang tidak disengaja sampai ada batu lepas sampai bisa membunuh orang. Bagaimana orang-orang yang seperti itu? Maka Allah menyediakan kota perlindungan, sehingga kalau dia lari ke kota perlindungan itu, mereka tidak boleh membunuh. Ya, tidak boleh membunuh. Terlihat di sini Allah itu memang Allah yang adil, yang melindungi orang-orang yang tidak sengaja. Jadi itulah kecelakaan ya. Seringkali ada orang yang naik kendaraan setir, tahu-tahu ada orang yang lari, tahu-tahu ya menabrak dan bisa membunuh. Nah, ini orang-orang seperti ini. Pada zaman itu ada kota-kota perlindungan yang tidak boleh dihukum. Ya, ini
menunjukkan bahwa Allah itu adil. Nah, bagi orang-orang Israel memang ini harus dilindungi, jangan sembarangan asal membunuh, kecuali kalau dia keluar dari batas kota-kota perlindungan itu, dan ini satu kesalahan yang sengaja, maka bisa dibunuh, dan ini ada hukumnya dengan rapat dan dengan ketaatan hukum itu untuk ketertiban untuk masyarakat itu. Dan apa yang terlihat di sini ya saudara, kita bisa lihat di ayat 33-34 ada kata, jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu, maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Jadi janganlah menajiskan negeri tempat kedudukanmu itu. Ya, orang Israel sudah diingatkan Tuhan, kalau ada di tanah Kanaan, ada milik pusaka yang dibagi oleh suku-suku untuk suku-suku Israel, dan ada kota-kota untuk orang-orang Lewi. Dan di situ kita melihat Allah yang adil, Allah yang melindungi ini supaya negeri itu jangan dinajiskan, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, karena Tuhan diam di tengah-tengah negeri itu, orang-orang Israel. Jadi kalau melihat ini, Pak, Allah menyertai umatnya, orang Israel. Dan kalau kita sekarang ada di dalam umat Tuhan, orang-orang yang percaya, di mana kita tinggal, supaya kita tetap memuliakan Tuhan, komunitas di sekitarnya jangan sampai dinajiskan, karena Tuhan bersama dengan kita. Amanatnya kita bisa melihat bahwa Allah menghendaki orang yang telah menerima berkat dari Tuhan dibagikan kepada hambanya yang melayani Tuhan. Ya, di Galatia 6 ayat 6, orang yang melayani firman Allah, dia akan hidup dari pelayanannya itu. Nah, Allah itu adil. Dia juga melindungi orang yang tidak sengaja membunuh atau menghukum orang yang membunuh. Ini jelas, yang membunuh pasti dihukum, tapi yang tidak sengaja Allah itu bisa adil, menolong, melindungi, memelihara. Dan aplikasinya, apakah saya suka membagi milikku kepada hamba-hambanya, kepada pelayan-pelayan Tuhan, dan apakah saya suka menolong orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa. Kita juga banyak menemui orang-orang yang lalai, tidak sengaja. Biarlah kita tolong supaya ada pertobatan, ada perlindungan, dan tidak ada kenajisan di tempat dia ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan untuk kita boleh terus memiliki hati yang melayani, hati yang mengasihi, khususnya untuk pelayan-pelayan Kristus yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang memerlukan pertolongan dan pelayanan kita. Biarlah kita mau pujikan lagu yang cukup lama, mengasihi lebih sungguh. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, mengasihi hamba-hamba Tuhan, mengasihi keluarga kita seperti Yesus sudah mengasihi kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi, biarlah hari ini kita terus mau mengasihi orang lain. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara, mungkin di antara kita saat ini ada yang kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Biarlah pagi hari ini kasih Kristus yang memenuhkan hati kita, supaya kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mau mengasihi juga orang-orang yang sudah melayani kita, hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani saudara, melayani kita. Mari kita mau berbagi dengan mereka. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan untuk mereka, supaya mereka tetap setia, tetap kuat, tetap dipelihara Tuhan. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur karena kasih Kristus yang terus mengajarkan kepada aku untuk aku boleh mengasihi, aku boleh Tuhan menyatakan kasih-Mu. Bahkan ketika kasih Kristus mulai hambar dalam hidupku, biarlah Tuhan penuhkan kembali kasih-Mu dalam hidupku, supaya dengan kasih Kristus aku bisa mengasihi, bisa mengampuni dan melayani orang lain Tuhan, melayani dan mengasihi pasangan hidup kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi tetangga kami, terlebih mengasihi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Tuhan memberkati orang-orang yang sudah dipakai Tuhan untuk melayani kami. Tuhan memberkati mereka di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam kesehatan. Biarlah Tuhan apa yang bisa kami lakukan untuk hamba-hamba Tuhan, kami mau lakukan dengan ungkapan syukur, dengan sukacita, supaya kami boleh memberi dengan sukacita, melayani dengan sukacita, terutama orang-orang juga yang jatuh dalam dosa. Biarlah senantiasa mereka Tuhan boleh dipertemukan dengan kami, untuk kami bimbing kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, terima kasih.